Makanya MBS itu harus meninggalkan Islam supaya dia bisa sukses. Dan terbukti sukses Arab Saudi setelah meninggalkan Islam. 10 menit, nggak apa-apa. Pak Teddy mau nambahin. Pak Andi mana nih Pak Andi nih? Pak Andi belum bicara nih Pak Andi nih. Pak Andi, Saw Doris and Maria today just to go over oke, what was oke, done oke. for the year, the 2 menit quote lagi unquote ya. the year Nih, review that was. kasih Pak Teddy dulu deh, 2 menit. Pak Teddy mau nyambung yang tadi Pak Teddy? Oh iya, 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 bagus ya Ya, diskusi silakan. ke filosofi sampai realita politik sekarang ini. Ya, cuma persoalannya ini ya, kita kan sudah mengerti. Tentunya kalau Arab dan Amerika itu bikin perjanjian, tentunya itu perjanjian jangka panjang dan mengikat. Mereka sudah tahu konsekuensi nanti kalau terjadi begini, eh, apakah ini dibatalkan atau tidak. Itu kan biasa. Gitu. Seperti yang terjadi antara Cina dan ada isu begitu Cina dengan Amerika masalah Boeing itu. Apakah kontrak itu dihentikan atau diteruskan? Nah, itu masuk ranah eh, perjanjian bilateral antara kedua negara. Kita juga tidak tahu masalah teknis seperti itu. Ya begitu juga sama Arab dan Amerika dengan investasi itu. Kita juga bertanya jika terjadi konstelasi perang begini yang bertentangan dengan Arab, apakah semua itu dibatalkan atau tidak? Itu yang perlu analisa yang perlu kita jawab. Karena begitu kadang-kadang terjadi di kemudian hari. Nah, kalau begitu kita sudah jawab secara dini sekarang ini, ya nanti berikut kita tidak usah perlu jawab, gitu kan persoalannya. Nah, ini yang perlu orang-orang berpikir seperti itu. Yang kita bilang perjanjian tadi itu, ya kalau kita sudah pikirkan sejauh itu ya barangkali kita tidak akan diskusi mendalam jika terjadi konflik antara beberapa negara yang bagi saya cuma satu. Apakah Arab Saudi itu tetap berpegang teguh bahwa Palestina itu harus merdeka, harus menjadi negara sendiri? Kalau komitmennya seperti itu, ya apa dampaknya nanti gitu, kepada hubungan diplomat antara Amerika dan Arab? Tuh, kalau saya tanya kepada Pak Paul atau Bung Toba, apa dampaknya itu? Ya. Nah, kemudian saya bilang, ini kan semua diakibatkan latar belakang sebenarnya bukan persoalan sekuler, ini persoalan sakral. Ini persoalan agama yang terbawa dalam dunia politik. Kalaupun kita kembali ke dunia sekuler, berpikir seperti teorinya, eh, pakailah teori Darwin lah itu. Emang gue pikirin gitu, masalah agama. Gitu. Saya berpikir tentang masalah kesejahteraan. Kalau kita jujur ego, kan kalau kalau Amerika karena negaranya sekuler dan negara Eropa kadang-kadang mereka mempermainkan proksi agama itu. Mereka tahu gampang mau di-trigger supaya negara ini konflik pakai doktrin itu. Negara-negara ini tahu gitu. Cuma tuh negara-negara Amerika ini, negara maju ini tahu. Cuma negara-negara yang beragama ini tidak tahu bahwa mereka lagi dipermainkan dengan doktrin mereka sendiri, yang dari agamanya itu sendiri. Kan kebencian Arab kepada Palestina bukan karena kebencian Arab kepada Israel bukan karena kebencian dalam konteks kecemburuan dalam bidang ekonomi politik, bukan. Kecemburuannya Arab ini berdasarkan atau negara-negara Islam berdasarkan agama, bukan dalam konteks politik. Nah, ini yang saya bilang open system ini harus dibuka, jangan close, jangan ditutup. Ini bahasa lama sebenarnya apa itu ya yang dibilang sistem terbuka dan sistem. Kalau ini dunia ini sudah masuk ke ranah begitu, akan ada perdamaian di mana-mana. Itu kejujuran yang diperlu. Nah, kalau bicara Cina juga mereka tahu konflik yang di ini agamanya gitu. Kalau juga Rusia mengerti. Nah, sekarang kita bicara kenapa ini ada
kalau ini dunia sekuler antara Rusia, antara Cina dan Amerika, ini segitiga ini. Ya mereka ini lagi berbicara tentang bicara konspirasi ekonomi. Satu ekonomi kapitalis sosialis, ya satu pakai ekonomi kapitalis. Nah, ini dia dua-duanya bersaing. Sekarang pertanyaannya bagi kita, penguasaan ekonomi dari mana sih? Kalau kita pinter. Karena kita bertanya, oke, Cina bikin produk, dia konsumsinya dari mana? Kalau bilang Amerika yang suka, Pak Andi bilang Amerika yang suka membeli, di mana produk-produk made in China itu masuk Amerika, karena Amerika yang konsumsi paling besar di dunia untuk membeli barang. Nah, sekarang apa ceritanya? Kenapa barang-barang konsumsi dia mau suka ke Indonesia? Dia bilang, wow, kalau saya masuk ke Indonesia, barang saya mereka beli murah, itu kan sistem ekonomi. Bagaimana saya mau menciptakan, membuat barang, ya dagang biasa. Orang beli dengan harga mahal supaya menata keuntungan banyak. Saya tidak mau pergi ke negara yang membelinya murah, yang tidak menguntungkan bagi saya. Baru si Cina ini, bagaimana cara gitu? Lebih baik saya ke situ, menggunakan uang saya untuk mengeksplorasi alam yang ada di situ. Kan gampang dibicara metode-metode Cina. Cina kan cuma senang ke negara-negara dari Afrika itu, coba Anda lihat, sampai ke Asia itu, khususnya Indonesia, dia cuma mau ngambil eksplorasi alam, baru dia bangun Cina. Kalau pertanyaan kita, dia ngambil bahan-bahan bauksit, besi untuk bangun semua. Infrastrukturnya dia ambil dari luar. Semua sumber-sumber daya alam itu. Bukan dari Cina. Dia bangun jembatan, dia ambil semua, dia eksplorasi di luar. Itu kepintarannya Cina. Gitu. Tapi kita baca gitu yang tadi bilang, mereka ciptakan barang murah, dijual di tempat lain mahal. Siapa? Si pembeli. Amerika lebih banyak. Ada kemana-mana. Dari bahan dapur, alat tulis hampir semua made in China. Karena semua Amerika yang membeli banyak. Inilah baru kita bilang, bagaimana mau menjelaskan tentang perang ekonomi itu kepada masyarakat supaya akan terbuka. Sederhana. Cina buat barang murah supaya dibeli mahal. Kenapa dia tidak jual ke negara-negara misalnya? Karena negara itu beli murah, saya nggak jual ke dia. Nah, baru apa caranya? Saya ke negara dia cuma eksplorasi alam. Nah, yang ada pakar ekonomi Indonesia bilang, Indonesia berhutang ke Cina. Nanti Cina lagi yang memberikan bantuan untuk melunasi hutang Cina. Cina yang kasih uang, Cina yang bangun Indonesia, baru ini Indonesia mau pinjam uang, pinjam ke Cina. Nah, dari uang itu dia bilang siklus. Oleh sebab itu Indonesia itu yang 10 tahun lalu, kalau nggak saya dengar dari pakar ekonomi. Begitu Indonesia nggak mau maju, dibodohi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa pertaruhan negara dua superpower, China dan Amerika. Amerika juga berpikir seperti Amerika ini sudah tahu gitu. Walaupun saya bukan pakar ekonomi dan mereka telah mendeteksi secara dini yang Donald Trump itu kepintarannya sampai kecerdasannya sampai ada karena orang-orang yang di belakang dia ya, orang-orang yang di belakang dia tapi advisernya dia orang luar biasa loh. Anda lihat waktu pidato di Arab, siapa di belakang? Elon Musk di belakang. Dia boleh sebut nama-nama orang yang telah membantu, yang telah mau berinvestasi di Arab. Satu persatu dia bilang. Semua perusahaan besar-besar. Sampai dia bilang Uber boleh masuk. Nah ini Amerika sudah berpikir jauh gitu. Sudah menjawab secara dini. Konstelasi politik dunia. Ekonomi dunia. Itu saya senang kepada Amerika karena mereka menggunakan, saya bilang tadi, bukan menggunakan hati nurani. Logikanya mereka, rasionya mereka, risetnya mereka sudah jalan. Untuk menjawab kebutuhan ekonomi sekarang, 10 tahun lalu dia sudah pikir. Untuk menjawab akan 10 tahun akan datang. Ya, itu keunggulannya negara-negara berpikir dengan akal sehat. Gitu. Tidak beda juga dengan Israel. Pesawat-pesawatnya yang dibuat tahun 20 tahun lalu baru dikasih perang sekarang. Dia sudah menciptakan laser-laser yang luar biasa yang diciptakan tahun 80-an, 70-an. Baru dipergunakan sekarang. Nah, ini adalah strategi yang digunakan Amerika mampu menjawab secara dini persoalan ekonomi untuk menjawab 10, 15 tahun, 20 tahun datang. Tetapi bagi negara Amerika ini saya sudah tahu. Pertama yang menjadi dasar bagi dia bagaimana dia mensejahterakan rakyatnya. Fasilitas sosial semua dia semua.
supaya rakyat tidak berontak. Karena akan menghancurkan negara itu dari dalam dirinya sendiri. Itu tuh, semua teori seperti itu. Saya juga yakin Cina akan hancur di dalam dirinya sendiri, bukan dari luar yang menghancurkan. Cuma Cina di luar secara open itu kita lihat maju, gitu ya. Tapi di dalamnya kita tahu kerusakan secara masif. Tapi ini karena saya cuma kaji dari saya bilang tadi, bukan dari bahasa saya. Anda buka, saya ulang lagi. Kenapa saya ulang-ulang? Yang saya bilang tadi, Toynbee itu baca itu. Atau apa yang dijelaskan oleh apa itu yang raja dari Prancis. Mereka mau mengatakan, tapi Cina itu dia bilang akan hancur di dalamnya sendiri. Karena kebudayaannya itu masif dengan korupsi di dalam. Ya benar Pak Paul bilang negara-negara maju. Kalau kita berpikir di negara-negara juga komunis maju, kenapa kita nggak ke situ kalau kita pikir maju? Kenapa kita harus hidup ke negara demokrat yang benar-benar realitas? Karena apa? Kalau kita bicara demokrasi itu, kita lihat paham sejarahnya dulu, bagaimana tercipta revolusi Prancis itu, yang siapa itu, yang Mary Antoine itu, yang di Galetin itu, karena pemerintah yang raja itu yang masih dan tirani, maka rakyat hukuman mati. Maka di situ ciri-ciri muncul demokrasi. Atau bagaimana kita belajar sejarah gereja, di mana Pak Paul tadi bicara Roma itu, Raja Garigula itu, raja yang bengis menguasai rakyat, sehingga muncul, oh, maka terjadi dobrak. Kalau begitu janganlah kalau pemerintah dari tirani, karena dia akan mengambil sebagai raja yang otoriter. Hukum ada di tangan dia, melainkan dia berkatakan saya adalah Tuhan. Itu berani kalau orang tirani. Tidak heranlah negara-negara yang punya penganut prinsip begini dia akan muncul. Teori yang dikira Machiavelli, di dalam darahnya manusia ada ciri itu. Karena dia itu akan jadi penguasa yang otomatis untuk selalu, seperti Cina. Dia akan sampai 30 tahun mereka tidak akan mengganti presidennya karena kekuasaan penuh ada ke dia, bukan kepada rakyat. Sehingga gampanglah dia untuk mau mengatur itu. Artinya saya mau menyampaikan di sini, ada dasar-dasar iman yang muncul dalam prinsip-prinsip demokrasi itu. Demokrasi itu bukan muncul serta-merta gitu, bukan muncul dalam konteks kita sudah. Itu ada sejarah panjang itu muncul, kenapa harus dari rakyat oleh rakyat. Tentunya tidak, itu kan tidak setuju. Dia Aristoteles yang buat demokrasi republik dan lain sebagainya, mereka juga tidak setuju tentang demokrasi lain sebagainya. Memang mereka suka masih tetap raja gitu. Oke, tadi aku 5 menit tadi. Ternyata ada kelemahan itu. Seperti Nah, Pak Teddy, kasih Pak Andi dulu 5 menit, Pak Teddy. Skip 5 menit. 5 menit. Udah mau bubar 5 menit. Nah, penting dari segi Trump ya. Trump ini satu orang yang menurut saya dia cinta negara. Kita lihat kita lihat negara Amerika, ya kan? 20 tahun yang lalu. Kita ini masih ada produksi macam TV, merek Philips, ya, Magnavox, ya kan? Terus mesin cuci baju, Maytag, itu semua kemana? Nggak ada. Kita ini nggak ada manufacturing, ya kan, di Amerika. Nah, terus semua manufacturing keluar dari Amerika, ya kan? Jadi kita ini sebagai negara konsumen. Jadi semua apa yang kamu kirim ke Amerika kita beli. Celana dalam sampai kaos kaki kita beli semua, ya kan? Nah, si Trump ini melihat, ini kalau gini-gini terus kita ini bisa bangkrut, ya kan? Kita NATO, semua anggota NATO ditarik 2%, tapi nggak ada yang mau bayar, ya kan? Kita punya pangkalan besar di Jerman nggak bayar kita malah keluar duit. Kita punya pangkalan di Jepang untuk melindungi Jepang. Kita punya pangkalan di Korea untuk melindungi dari Korea Utara. Kita punya pangkalan di Guam, ya kan, di Filipina. Semua ini nggak ada yang mau bayar. Kita tuh, si Trump bilang, lah kita ini jadi sucker, kita ini di take advantage sama orang kan, digunakan orang. Nah, terus
Makanya saya nggak bisa ngerti kenapa orang-orang ini banyak yang benci Amerika, American dollar lah segala macam. Indonesia akhirnya join ke BRICS, ya silakan si Trump bilang. Tapi kalau kamu ada apa-apa masuk sini, kuat kasih tarif. Nah, jadi dia menggunakan tarif ini sebagai alat untuk perang dagang, ya kan? Nah, soalnya dari zaman dulu Amerika ini kan semua orang sukses kan asalnya dari Amerika ya, sorry to say ya, penyanyi-penyanyi dari Inggris, ya kan macam Beatles, Elton John gitu kan dari England. Begitu biar masuk Amerika dia meledak ke dunia kan, dari Australia kan ada penyanyi-penyanyi bintang film macam Olivia Newton-John itu kan meledak setelah dia masuk US. Jadi jadi US ini dijadikan sapi perah oleh orang tuh. Banyak orang yang nggak setuju, tapi itu menurut pandangan saya kan. Nah, gara-gara manufacturing keluar itu kesalahan besar buat kita apa? Stolen ini intellectual property. Jadi barang yang elektronik yang high tech kita kirim ke sono sama dia ditembak. Makanya banyak barang-barang KW, ya kan? Kita bisa lihat kita kontainer-kontainer yang masuk ke US ini dari Long Beach, dari New York, dari San Francisco, Oakland itu kontainer penuh semua. Tapi kontainer yang balik ke Asia itu kebanyakan kosong. Ya kan, saya udah pernah cerita, saya mau kirim recycle plastik tempo hari, saya cari-cari harga. Itu murah sekali, kita ngirim barang dari sini ke Asia murah sekali. Soalnya kontainernya kosong. Nah, dengan gitu si Trump ini melihat ini keadaan begini nggak bisa diterusin. Ya mungkin presiden-presiden sebelumnya itu untuk menjaga nama, untuk menjaga populitas, mereka nggak ngomong apa-apa kan. Tapi si ini dia berani berbuat, soalnya apa? Dia bilang, gua ini udah mau ketembak 2 kali, mestinya aku mati. Tapi aku hidup ini kan apa dia bilang Tuhan punya rencana. Jadi aku sebisa mungkin, cuman aku bisa 1 term 4 tahun, jadi aku sebisa mungkin harus memulihkan derajat dan ekonomi Amerika. Itu yang dia itu kerjakan. Nah, orang-orang lain nggak suka hati ya itu suka-suka dia. Pokoknya saya membela rakyat dan negara Amerika, ya kan? Nah, kan saya baru pulang dari trip. Saya udah pernah cerita. Saya ketemu orang Australia, ketemu orang Eropa, segala macam. Mereka selalu bilang, I hate Trump, I hate Trump. Mereka benci sama Trump. So saya bilang, alasannya apa kamu? Kamu Australia. Kamu Australia benci sama Trump. Memang Australia udah pernah contribute ke keamanan dunia. Memang Australia ada contribute kemana? Ke Middle East. Nggak ada sama sekali. Saya bilang, kamu jangan banyak bacot lah. Ya kan? Terus kalau balik lagi ke Indonesia nih, Indonesia mau merangkul Palestina melawan Israel, ya itu suka-suka Indonesia, ya terhadap itu mereka menentukan masa depan mereka sendiri, ya kan? Semua orang merangkul Israel, malah ini si Trump ini balik dari Saudi Arabia, dia bilang Saudi Arabia tolong dipercepat itu perdamaian antara Saudi Arabia dengan Israel. Soalnya mereka kan udah mulai tempo hari kan rencananya bulan Desember tanda tangan. Akhirnya sampai sekarang masih delay. Ada urusan apa? Kita nggak tahu. Mungkin gara-gara perangnya masih berkelanjutan, dia mikir-mikir gitu. Tapi si Trump udah bilang sama Prince MBS, dia bilang tolong kalau bisa dipercepat. Jadi banyak negara Arab, 3 negara Arab besar udah hubungan dengan Israel. Nah, tapi kalau Indonesia, si Prabowo 2 minggu yang lalu pidato terang-terangan kita harus Palestina harus merdeka, bla 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 bla. Kamu berkeras hati untuk berbuat itu, ya terserah kamu. Ya negara kamu hancur, nggak bisa maju. Ya, itu aja sih dari saya, teman. Thank you. Lanjut. Last. Thank you. Jadi lanjut. Ya, begitu teman-teman. Bukan saya ini membela Amerika ya. Saya cuman melihat fenomenanya itu, realitasnya itu. Bagaimana benar-benar negara ini ya, nasionalismenya luar biasa. Itu jangan kita bicara tadi
antara senator, antara Mahkamah Agung, antara pejabat pemerintah, administrasinya itu saling kuat cekcoknya. Tapi nasionalisme teman-teman jangan bisa goyah. Itu pertama. Memang mereka beradu argumentasi, ya, bikin konflik, lain berdiskusi dalam bentuk apa, Demokrat, Republik. Cuma kecintaan mereka ke negara luar biasa. Itu yang saya kagum. Kemudian sistem ini sudah tersistemik negara ini. Semua bentuk sistem kemanusiaan. Saya ulang lagi, hukum, kesejahteraan, dan sebagainya. Itu nggak usah ditanya. Gorgeous juga tahu, Pak Andi juga tahu. Saya sendiri sudah tahu. Luar biasa. Karena itu didasarkan pada apa gitu? Tidak, karena human right ini sudah ditanamkan. Human right yang diambil dari firman Tuhan. Itu untungnya Amerika ini kalau Anda datang ke monumen ke Washington DC dan Anda ke Abraham Lincoln itu siapa? Dia yang dari partai mana? Dia dari Partai Republik. Kemudian orang-orang Republik ini yang pertama yang bikin sejarah budaya baru kepada Amerika yang tidak pernah dilupakan oleh orang Amerika. Contoh Abraham Lincoln, dia menghapus segala bentuk slave itu. Dia menghapus segala bentuk dia kepada orang hitam yang menjadi pembantu dalam apapun. Dia merubah berarti hak manusia itu sama di mata Tuhan. Maka muncullah preambul itu di Amerika yang digunakan oleh Abraham Lincoln. Nah, ini yang saya bilang, budaya ini yang tidak pernah hilang. Akhirnya setiap tahun ini Abraham dipuji oleh sejarah yang tidak pernah dilupakan orang. Inilah peradaban yang tidak bisa dirubah. Itu yang saya mau gambarkan ke Indonesia. Kalau peradaban di Indonesia dirubah, tidak akan dilupakan sejarah. Artinya cuma satu, agama lepaskan dari negara. Maka negara akan maju, bertumbuh dan berkembang. Karena negara kita terikat dengan itu. Tidak ada apa-apa kok. Kita tidak akan konflik. Kita tidak akan terjadi ras, tidak akan terjadi riot. Kalau pisahkan agama dengan negara. Karena kekuatan militer sudah kuat semua demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang menjadi masalahnya negara kita, saya bilang tadi, tidak pernah itu. Masih ada open tertutup. Negara tidak mau. Saya kira negara tidak mau maju. Akhirnya kita bergulat seperti tadi yang dikatakan oleh Opung Coba. Ekosistemnya. Begitu. Terputar-putar begitu. Karena tidak ada keterbukaan. Memang kalau di dunia ini ekosistem ketergantungan satu yang lain benar. Ekonomi tergantung dengan ini, kekuatan dengan ini. Saya bilang tadi, kalau perjanjian Amerika dengan Arab, kalau Anda beli persenjataan saya, jangan serang ini ya. Jangan dipakai untuk ini ya. Saya kasih persenjataan paling mutakhir untuk Anda. Pesawat, apa aja, peluru, persenjataan saya berikan kepada kamu. Tapi ada perjanjian, jangan digunakan untuk ini ya. Jangan digunakan. Itu ada seperti itu. Jangan kita pikir, wah, saya kasih senjata kamu, silakanlah. Itu ada sejarah seperti Jepang, Hiroshito, setelah kalah dalam perang, mereka sudah tidak ada perjanjian seperti itu. Digunakan untuk perdamaian. Nuklir itu digunakan untuk kemanusiaan, bukan untuk memusnahkan manusia. Itu ya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh organisasi besar. Inilah keterpahaman kita. Oleh sebab itu tadi saya mau tanya ke situ. Kalau Amerika sama Arab Saudi ada kerjasama di situ, tapi ada aturan-aturan yang disepakati di daerah itu. Benar juga dikata belum saya cerna. Siapa yang mau beli uranium? Nah, kita jadi pertanyaan, pengayaan uranium itu, ya, kalau Cina membeli uranium itu, Cina menjual uranium ini nanti digunakan untuk apa? Apakah pembangkit listrik, ya, atau digunakan untuk dunia kesehatan? Boleh juga ada aturan di dunia atom, jangan gunakan ini untuk pemusnahan manusia. Nah, ini ada alat kontrol dunia. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman yang di YouTuber di mana aja, supaya kita jangan gamblang bicara, oh ini ada uranium lain sebagainya. Ini dari mana? Ini digunakan untuk apa? Itu ada. Di dunia ada aturan-aturan pakainya. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa Amerika memberikan bantuan itu ada standar.
digunakan untuk apa, dipergunakan untuk apa. Tentunya juga Amerika tahu sekarang dunia era modernisasi yang saya bilang high technology. Ya, a- saya berpikir juga sama. Kalau Arab beli teknologi tinggi dari Amerika, Amerika yang akan mengontrol karena dia yang memiliki satelit. Persoalannya di situ. Amerika yang memiliki satelit yang ada di ruang angkasa. Dia yang bisa kontrol. Orang Arab itu memang ada alat tombol, tapi alat tombolnya yang dia pakai itu manual itu dibawa kontrol oleh teknologinya Amerika. Ini yang kita harus hati-hati lah. Memang benar. Semua teknologi yang dijual Amerika itu yang high teknologi, yang saya bilang apa pesawat dan sebagainya, mereka yang kontrol. Kadang-kadang mereka gunakan itu seperti drone nanti. Orang lagi di pesawat, dia mau putar kiri itunya nggak bisa bergerak karena mereka kontrol dari jauh. Nah ini yang jawaban-jawaban ini bagi kita masalah teknologi. Ya ini sedikit walaupun saya bilang bukan di pengetahuan di bidang teknologi seperti itu, tapi kami punya wakil umum untuk melihat seperti itu gitu. Ya, ini pandangan saya tentang ya eskalasi apa yang terjadi antara Amerika, Cina dan itu. Tentunya juga kita senang ya. Manusia itu jadi manusia itu karena ada kemanusiaan. Saya juga percaya bahwa eh, Presiden Cina itu punya hati nurani. Dia juga manusia seperti kita. Donald Trump juga punya. Mereka masih punya rasa kemanusiaan gitu. Apa yang mereka lakukan itu dalam konteks perang dagang untuk mensejahterakan mereka, rakyat mereka masing-masing di beberapa negara, bukan dalam konteks dulu zaman perang dunia pertama dan kedua menggunakan amunisi perang itu sebagai alat penguasaan wilayah. Dulu begitu, sekarang tidak. Ya. Sekarang tidak, zaman modern sekarang tidak digunakan apa bukan penguasaan. Sekarang benar juga perang dagang, bagaimana memperdagangkan sesuatu demi kesejahteraan rakyat yang ada di situ. Tadi juga saya bicara tentang ideologi ya, barangkali saya bilang tadi masalah cuman membedakan kita bicara demokrasi ya, negara demokrasi ya atau negara republik atau negara-negara yang masih sistem kerajaan monarki. Memang ya ada perbedaan-perbedaan, tetapi tujuan juga mereka sama demi mensejahterakan rakyat ada di sana. Permasalahannya bagi kita adalah jangan mempergunakan kekuasaan itu sewenang-wenang ya. Karena bagaimana eh, memudahkan kekuasaan sewenang-wenang itu diakibatkan karena kalau negara itu dibentuk dalam sistem monarki, maka ada kekuasaan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja itu atau si penguasa itu, pangeran itu. Nah, seperti di jalan cerita pertama tadi Pak Paul, bagaimana ada konspirasi pembunuhan saudaranya pangeran yang terjadi di negara mana dia tembak itu masuk tidak ada itu. Nah, itu terjadi katanya permusuhan antara Amerika dengan itu wartawan itu. Ya itu kan begitu ceritanya. Nah, inilah saya mau bilang karena kekuasaannya ada ke dia. Kalau di Amerika tidak pernah yang bermain itu adalah mungkin kita kan CIA, FBI, tapi tidak pernah terlantur oh ini atas perintah ini, presiden ini, atas perintah jaksa enggak ada. Di Amerika begitu, ada penembakan dan mereka tahu menggunakan agen-agen ya. Seperti di Israel pakai Mossad. Nah, tidak menggunakan ini ya, begitu juga di tempat-tempat lain. Artinya di sini saya mau melihat bahwa standar yang bagus, yang ideal, yang mendekati pemerintah yang terbaik, yang mana? Itu aja persoalannya. Boleh juga kita bilang, oh boleh kerajaan bisa. Itu ada standar juga terbaik. Demokrat bisa, monarki bisa, republik bisa. Atau negara dalam dua bentuk sistem. Ya, ada yang bilang apa? Ada negara yang dua sistemnya dua bentuk gitu. Oke. Di satu kota ini dibikin aturan lain, tapi dalam satu sistem negara dia ada aturan yang baku begini. Tapi ada satu kota yang tidak itu. Yang dibilang satu negara dua sistem. Nah, gitu. Tapi bagi kita tinggal kita aja untuk merespon itu kemampuan kita menganalisis. Bagi saya yang menjadi baik, bagus sekali untuk menjadi negara standar yang sedikit ideal yang
kita tidak mencari kesempurnaannya itu, bagi saya negara demokrasi itu yang perlu untuk lebih standar ideal. Tetapi memang benar Pak Paul punya alasan tadi, ada negara-negara lain yang tidak cocok gunakan demokrasi. Ya, ada yang memang bukan karena demokrasi yang salah, karena mungkin situasi kondisi di sana, ya, maka dia tidak. Tapi demokrasi itu adalah sempurna, ada kesempurnaan kalau dia gunakan, karena dia mau mengatakan pemerintahan yang sebelum lagi yang dikatakan oleh siapa Oke, itu, 1 menit lagi Pak Teddy supaya ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, itu yang Pak lebih condong, karena itu yang diinginkan. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, ini adalah sedikit pandangannya. Saya tidak boleh ya, karena boleh, ya, boleh so berbeda, boleh. Ya, amin. Boleh. Thank you Pak Pastor. Thank you. Tadi saya mau jawab sedikit ya, ada tadi ya. Kalau mengapa kita tidak, misalnya nih, mengapa tidak ke negara komunis saja? Karena di negara komunis tidak ada program asilum. Program asilum itu hanya ada di negara demokrasi. Ya, dan itulah masalahnya dari negara demokrasi. Ya, karena ada program asilum. Lalu orang-orang yang tidak suka demokrasi ini pergi ke negara demokrasi, lalu mengubah demokrasinya. Nah, itu salah satu kelemahan demokrasi, dan dia kemakan sistemnya sendiri. Kedua, ya misalnya di Cina, apalagi di Rusia, ya mereka tidak akan membuka program asilum. Selain tidak ada, juga tidak akan buka. Karena program asilum itu justru akan berbahaya buat mereka. Mereka nggak mau nyampurin urusan lain, tapi kamu jangan campurin urusan saya. Karena mereka juga sadar, mereka negara yang keras. Ya, tapi bagaimana dengan saya? Saya tidak suka dengan komunis. Tetapi saya harus membuka diri bahwa kenyataannya negara-negara komunis banyak yang sukses. Dan negara demokrasi banyak yang gagal. Negara Islam gagal semua. Makanya MBS itu harus meninggalkan Islam supaya dia bisa sukses. Dan terbukti sukses Arab Saudi setelah meninggalkan Islam. Ya kan? Tinggalkan Islam, radikal sekali itu dia tinggalkan Islam ya. Maka waktu kunjungannya Donald Trump itu rambutnya dikibas-kibas itu. Nih saya video terakhir ya. Mana ya video terakhir, bentar ya. Malah rambutnya dikibas-kibas itu sama si perempuan-perempuan itu ya. Ini aku udah nggak pakai jilbab lu nih, aku udah nggak pakai jilbab nih gitu ya. Nah, saya tunjukkan ya. Ya nanti untuk ini lagi ya, untuk pertemuan hari Senin ini kita penutup saja. Sebelum ini video terakhir, sebelum kita tutup ya ininya ya. Video. Nah, oke saya tampilkan.